أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. صدق Allahul Azim. Coba kita lihat ya, ayat 71 sampai 78. Watlu alaihim naba'a Nuh, dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nabi Nuh. Ya. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi ayat ini waktu itu kalimatnya adalah wahai Nabi Muhammad. Cuma dimustafirkan Nabi Muhammadnya. Tetapi di situ adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk membacakan. Jadi waktu talaitannya gini, membacakan itu kalau udah membacakan, kalau iqra qara'a membaca, kalau waktu itu jadi ditalakikan, jadi dibacakan di depan gitu. Jadi seolah-olah mengkisahkan. Tapi kalimat dibacakan itu bisa jadi kisahkanlah dengan berdasarkan daripada wahyu Allah, gitu kalimatnya. Maka bacakanlah wahyu Allah itu. Maka kalimatnya watlu, itu kalimatnya. Nah, ketika dibacakan berarti ada orang yang mendengarkan. Beda dengan iqra, baca belum tentu ada yang mendengarkan. Quran identik dengan membaca dengan diri sendiri. Saya membaca Al-Quran, yang membaca itu saya aja. Tapi belum tentu dan tidak seharus ada orang yang mendengarkan. Tapi kalau kalimat bacakanlah berarti ada orang yang mendengarkan. Ada namanya maudhu disebutnya, ada da'i, ada mad'u gitu.
Ada orang yang mengajak orang-orang belajar, ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Itu kalimat. Maka ketika watlu alaihim naba'ahu, bacakanlah oleh engkau wahai Nabi Muhammad berita yang penting tentang Nabi Nuh. Apa berita pentingnya? Idza qala liqaumihi, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaum, ya qaumi, wahai kaum, in kana kabur alaikum maqami, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu, wa tadhkiri bi ayatillah, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalimatnya begini, Nabi Nuh itu kan tinggal dengan kaumnya dari mulai lahir sampai kemudian mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mendapatkan risalah, Nabi Nuh ini mengingatkan umatnya agar hanya menyembah Allah, karena sudah penyembahan yang lalu. Jadi ingat, orang-orang penyembahan itu selalu kepada hal-hal yang agak penting. Bisa jadi misalnya tokoh itu jadi orang-orang pahlawan-pahlawan yang mereka puja dan dipuji, kemudian mereka abadikan dalam bentuk sebuah ritual, sehingga kemudian menyalahfungsikan adalah artikan daripada hal itu. Seharusnya kita menghormati jasa itu tidak seperti itu, tidak berlebihan. Maka kemudian Nabi Nuh melarang penyembahan-penyembahan selain Allah, mengingatkan agar mereka menyembah Allah. Nah, ketika hal itu kemudian dilakukan karena Nabi dengan gigih, maka kan bagi masyarakat sekitar itu merasa ini jadi penyakit, jadi sebagai hal yang harus disingkirkan. Maka kalimat ini, ya qaumi in kana kabur, kaum itu artinya berat, menjadi gangguan bagi pentas masyarakat, bagi budaya masyarakat, dan mereka menganggap bahwa peringatan Nabi Nuh dengan ayat-ayat Allah itu terasa berat juga, nggak menerima ini. Bayangkan saja tradisi yang sudah mengakar ratusan tahun, ribuan tahun, tiba-tiba ada seseorang yang melarang dan harus meninggalkan, pasti mendapat pertentangan. Nah, kata Nabi Nuh, wahai kaumku, jika kehadiranku ini dan aku memberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah ini terasa berat engkau menerimanya, itu kalimatnya, maka fa'alallahi tawakkaltu, dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkan sekutu-sekutumu untuk membinasakan. Kemudian tsumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Tsumma qulu ilayya wa la tanzuru, kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu menunda-nunda lagi. Nah, ini Nabi Nuh saking kesalnya. Jadi setelah dakwah mendapatkan penentangan, yang beriman sedikit, bahkan istrinya dan anaknya tak terima dakwahnya. Ya, istrinya dan anaknya aja tentang dakwahnya, bagaimana masyarakatnya. Maka di tengah-tengah hal yang luar biasa, dia merasa mendapat penentangan yang luar biasa, dan kaumnya pun semakin mengucilkan. Maka keluarlah kalimat itu, jika kehadiranku, aku hidup bersama kalian dan aku memberikan peringatan kalian dengan ayat-ayat Allah, maka aku bertawakal kepada Allah, maka aku pasrahkan diriku kepada Allah, kata Nabi. Maka jika demikian, kata Nabi Nuh, maka silakan bulatkan tekad kalian, musyawarah kalian. Ya, musyawarah kalian untuk apa? Untuk melakukan apapun terhadapku. Jangan ditunda-tunda, hukum aku. Kalimatnya begitu. Di kalimatnya Nabi Nuh nantang. Maka kemudian fa'in tawallaitu fama arsaltukum min ajrin, maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang yang muslim berserah. Jadi ini kalimat sebelum Nabi Nuh Nabi menyerahkan pasrah kepada Allah. Jadi sebelum kalimat Nabi Nuh, kemudian di titik nantinya mengembalikan urusan kepada Allah. Nanti ada di ayat yang lain di mana Nuh mengadu, ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah memberikan peringatan kepada kaumku, tetapi hanya sedikit sekali yang mengikutiku, maka aku pasrahkan semuanya kepadamu. Maka kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat
membuat perahu atau kapal. Nah, nanti itu pembuatan kapal juga atas petunjuk Allah tuh, dari mulai tempatnya di mana, bahannya apa, nanti akan diserahkan begitu. Lalu kemudian muncullah setelah tidak diindahkan air yang bermunculan dari atas dan dari bawah. Jadi air itu bukan hanya air hujan, tetapi memang muncul dari permukaan, sehingga kemudian bumi ini tenggelam. Nah, itu yang digambarkan oleh peristiwa Nabi. Nah, bahkan dahuhu, maka kemudian setelah peringatan itu, bahkan dahuhu, mereka mendustakan Nabi. Fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki, dan kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang lebih peringatan. Jadi di dalam perahu atau kapal Nabi Nuh itu anaknya hanya 3 yang ikut. Sam, Ham, Yafith, yang nanti dari sumber inilah manusia sekarang, yang manusia sesudahnya, termasuk kita sekarang. Jadi Kan'an mati, tapi yang tersisa dari anak Nabi Nuh adalah Ham, Sam, dan Yafith, yang nanti mereka akan menjadi apa disebutnya itu, sebagai sumber manusia-manusia yang sekarang ada seperti Afrika, Eropa, Asia. Kan kita lihat kan sebenarnya begitu kan, ada 3, Asia, Eropa, dan Afrika. Kalau dilihat dari ras kulit kan, walaupun Eropa sama Amerika di Amerika, walaupun kadang-kadang Amerika itu kan aslinya kan merah kulitnya kan, Cina kan kuning gitu kan, kalau Eropa kan putih. Nah, Indonesia ini kan memang gabungan gitu kan, sehingga kulitnya ya seperti kita sawo matang dan sawo busuk gitu. Nah, itu disebutnya itu kalau ras kan ya, rasnya. Karena kalau dulu Hitler itu kan mereka itu mengagungkan ras, sehingga ingin menguasai dunia dengan rasnya. Nah, itu. Jadi dari 3 sumber inilah manusia sesudahnya, dan itu menjadi khalifah. Memang benar ayat ini mengatakan bahwa Allah menjadikan mereka waja'alnahum khalaifah. Artinya khalifah, artinya akan memakmurkan bumi ini. Jadi ketika tenggelam, kemudian perahu Nabi Nuh bersandar lagi judi, nanti ada disebutkan dalam ayat yang lain, ya. Maka kemudian berkembang, waktunya kita nggak tahu berapa puluh tahun, tapi nggak mungkin buat parti itu ratusan ribuan tahun, yang berkembang, dunia beranak pinak sampai kemudian mengisi Jazirah Syam, di Syam itu sampai muncul kemudian Al-Quran menggambarkan summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim fajarun bil bayyinat. Maka sesudahnya kami utus rusulan, para rasul ila qaumihim. Nah, rasul-rasul ini anaknya Nabi Nuh itu kemudian tidak diceritakan dalam Al-Quran. Tetapi ingat, Nabi itu banyak, kemarin dijelaskan ada 124.000 Nabi, dan ada Rasul 313 Rasul. Nah, tidak diceritakan dalam Al-Quran keseluruhannya, tapi yang hanya diceritakan itu 25 Nabi dan Rasul yang kita sering baca dan hafalkan dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, diutus sesudah Nabi itu para utusan-utusan, yang kemudian utusan yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah langsung kepada kaum Ad. Jadi setelah Nabi Nuh itu Al-Quran menceritakan tentang kaum Ad, yang dimana nabinya Nabi Hud. Kaum Ad itu adalah kaum yang bukan primitif, tapi kaum yang sudah mengalami peradaban yang luar biasa. Karena mereka sangat luar biasa peradabannya, maju, sangat luar biasa teknologinya. Ya mungkin kita nggak bisa menjelaskan apakah teknologi itu secanggih kita, atau jangan-jangan kita nggak ada apa-apanya. Dan nggak ada, karena peninggalan mereka hancur. Yang hanya tersisa itu hanya puing-puing sisa peninggalan situs-situsnya. Jadi yang ada sekarang itu situs-situsnya, seperti candi-candi yang ada di negara kita ini, di Indonesia, di Pulau Jawa ini. Yang tersisa sama situs-situsnya. Termasuk di Papua kan, ternyata di lautan kedalamannya ada bekas-bekas istana. Jadi para ahli ketika melakukan penyelaman, para penyelam menemukan ada bangunan-bangunan, sisa-sisa bangunan yang di bawah laut itu. Kan itu nggak tahu kan, karena itu bisa jadi kan di Papua sono justru dulu adalah peninggalan para nabi yang kita nggak tahu kan, karena kan kita tidak ada referensi yang menjelaskan.
Ya jangankan begitu saja, coba aja kapan Islam masuk ke Indonesia kan simpang siur. Ada yang mengatakan abad ke-13, ada yang mengatakan abad ke-7, kan gitu kan? Kenapa? Karena ada referensi yang pasti. Apalagi ini berbicara tentang yang ribuan tahun, yang puluhan ribu tahun. Maka yang hanya kita dapatkan adalah persangkaan kecuali Al-Quran menggambarkan. Gitu. Nah, Al-Quran menjelaskan setelah Nabi Nuh selamat beserta dengan anak dan beberapa kaumnya, tapi saya lihat di situ dulu. Jadi yang selamat itu ya, yang beriman hanya anaknya, karena nggak mungkin secara logika saja ada manusia lain yang selamat. Karena para ahli sejarah menyatakan bahwa manusia yang tersisa sekarang adalah dari keturunan Nabi Nuh saja. Jadi otomatis dalam perahu Nabi Nuh itu yang ada manusia itu hanya 4 orang. Siapa? Nuh beserta ketiga anaknya. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah anaknya sudah beristri? Kemungkinan anaknya itu sudah beristri, kemungkinan sudah berpasangan. Karena nggak mungkin kan kalau tidak beristri kemudian punya anak beranak pinak. Dari mana perempuan? Karena pada saat itu digambarkan bahwa manusia seluruhnya meninggal kan, meninggal kecuali yang ada dalam perahu atau kapal Nabi. Jadi jangan dipikirkan kapal yang sampai Titanic gitu kan, yang menampung ribuan orang. Jadi kapalnya yang mungkin hanya kapal yang nggak begitu besar ya, kalau dilihat dari sisa-sisa yang kita lihat di video gitu kan, itu kan hanya ukurannya nggak begitu besar kan. Ya mungkin kalau itu ukuran ukuran nggak sampai peri ya, karena agak kecil, nggak lebih besar dari itu. Saya lihat agak lebih besar. Di situ juga memang ada, kalau kecil sih kayaknya nggak mungkin dia nggak tenggelam. Tapi agak besar katanya itu saya lihat juga dari peninggalan yang sering tampil di YouTube gitu, peninggalan diindikasikan sebagai perahunya Nabi. Gitu. Tapi yang jelas saya berpendapat berdasarkan penjelasan sejarawan, jadi manusia yang ada pada saat itu hanya Nabi Nuh dan anaknya beserta dengan istri-istri anaknya, beserta dengan mungkin binatang-binatang. Tapi kalau binatang itu kan contoh itu ya, kayak ikan kan. Ikan itu di tengah-tengah danau yang kering kelihatan gak ada ikan, tetapi ketika danau itu berair ikan jadi banyak. Nah pertanyaannya ikannya kemana? Ya kan begitu kan? Nah ketika banjir itu terjadi, binatang-binatang kita berpikiran ini binatang di dunia ini kan banyak kan, satwa di dunia ini kan terhingga kan jumlahnya. Di Indonesia saja kalau dihitung binatang berapa ribu spesies gitu kan, gitu kan, belum lagi tumbuh-tumbuhan. Kalau saya lihat di dalam perahu Nabi Nuh itu ada mengatakan yang ikut, ada binatang-binatang yang ikut. Saya nggak yakin tuh kalau binatang kampung itu enggak, tapi mungkin bekalnya kayak misalnya Nabi Nuh membawa bekal di perahu itu, makanan, hanya barang-barang pokok dan ada beberapa mungkin ya namanya orang persiapan bekal. Tapi kalau diangkut seluruh binatang yang sekarang saya tidak masuk logika. Maka saya berpendapat bahwa di dalam perahu Nabi Nuh itu manusia yang ada adalah Nabi Nuh beserta dengan ketiga anaknya dan istri-istrinya. Selain itu tidak ada. Makanya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu tidaklah beriman kecuali sedikit, tidaklah beriman kecuali dari kalangan keluarganya. Gitu kalimatnya. Jadi berarti hanya 3 itu. Yang kemudian beranak pinak kalau berkembang seluruh dunia ini menjadi ras-ras ini jadi sumber daripada sumber manusia-manusia sekarang. Nah kita kembali. Jadi kemudian setelah Nabi Nuh muncul rasul-rasul berikutnya yang kemudian Allah ceritakan misalkan ada kaum A. Kaum A ini jauh misalnya setelah Nabi Nuh jauh ya. Jauh kemudian Nabi Ad juga sama, Nabi Hud kaum Ad. Summa ba'atha min ba'di rusulan ila faja'uhum bil bayyinat. Maka Allah datangkan kepada mereka para rasul itu dengan membawa bayyinat, bukti yang nyata, bukti penjelasan. Artinya ada kerisalahan, ada stempel kerisalahan kepada nabi-nabi itu. Fama kanu yu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Maka kemudian dijelaskan bahwa tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakan. Tuh kalimatnya, mereka tidak beriman
karena sudah biasa mendustakannya. Berarti sebelum Rasul-Rasul itu banyak Rasul-Rasul, banyak Nabi-Nabi yang mendustakan, karena sudah biasa. Datang orang yang memperingati, orang itu ada yang dibunuh, ada yang dihukum, karena Al-Quran menjelaskan itu. Jadi tidak semua Nabi dan Rasul itu hidup tanpa dibunuh. Ternyata banyak juga, ada yang Nabi-nya dibunuh, ada yang mereka diusir. Al-Quran menjelaskan begitu. Nah, orang-orang yang datang sesudah pemilu ini adalah sudah diberikan atau diutus para Nabi dan Rasul, tapi diperlakukan dengan kadzdzab, didustakan. Didustakan itu macam-macam akibat hukumannya. Kemudian kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin. Allah jelaskan, demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Nah, gitu tuh. Nah, kalimatnya melampaui batas. Kalau orang melampaui batas, berarti dia memperlakukan sesuatu tidak semestinya, berlebihan. Misalnya cinta berlebihan. Kalau cinta sudah berlebihan, itu akan berubah menjadi benci. Contoh ini, padahal punya istri padahal itu cinta banget sama pasangan, pasti akan super cemburu sama pasangan, akan jatuh menjadi psycho itu punya gangguan jiwa. Sehingga kalau pasangan ngobrol aja sedikit sama ibu, pasti sudah langsung marah. Nah, itu bahaya di situ. Padahal ngobrolnya itu ngobrol tentang apa gitu, bukan hal yang negatif. Tapi orang yang berlebihan akan berubah menjadi negatif. Nah, kalimatnya mau tadi, orang yang berlebihan dalam agama itu bisa hati-hati. Orang yang berlebihan agama apa? Menambah-nambahkan sesuatu yang tidak semestinya dalam beberapa hal. Banyak, misalnya orang puasa, harusnya puasa itu kan tidak boleh wisol, tidak boleh nyambung, harus buka ketika sudah waktunya. Kalau mau nyambung, berbuka dulu baru nyambung lagi besoknya. Tapi tidak boleh puasa berturut-turut sehari, 2 hari, 3 hari tanpa berbuka. Kalau itu dilakukan menjadi berlebihan. Nah, yang dilarang oleh agama adalah karena berlebihan. Nah, termasuk orang-orang yang di zamannya dulu, mereka mendustakan para rasul karena mereka mu'tadin, berlebihan. Berlebihan terhadap apa? Terhadap kehidupan dunia dan kesenangannya tentunya. Sehingga ketika ada larangan, orang yang melarang maka tidak mengindahkan, akan mendustakan. Kemudian summa ba'atna min ba'dihi Musa wa Harun. Jadi setelah Ad, Tsamud, kaum Nabi Saleh, kemudian masuk kepada Nabi Ibrahim. Nah tuh, Ibrahim di situ ada sejaman dengan Nabi Lut, gitu kan? Ya kan? Sebelum sesudahnya baru nanti ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kalau dari Siti Sarah, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub. Nah, setelah itu baru Musa, sejaman dengan Nabi Musa sejaman dengan Nabi Harun, tapi sejaman dengan Nabi apa? Zulkifli. Enggak, satu lagi dengan siapa lagi? Dengan ada yang mertuanya Nabi Musa, Nabi Ayub. Ada Yakub, ada Ayub, Nabi Syuaib, sejaman dengan Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa namanya Nabi Syuaib. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ketika Nabi Musa lari itu setelah membunuh seorang penduduk daripada kaum Fir'aun, kan lari dia tuh. Maka ketika dalam perjalanan itu, nah, dia menemukan 2 gadis, digambarkan dalam Al-Quran dengan jelas. 2 orang wanita yang sedang menunggu antrian untuk mengambil minuman terhadap ternaknya. Kemudian Nabi Musa memberikan bantuan, menawarkan untuk melakukan minuman. Setelah itu kemudian Nabi Musa duduk kembali di bawah pohon, dan salah satu gadisnya yang mendekati Nabi Musa mengundangnya untuk datang ke rumah atas undangan bapaknya. Itu ada jelas dalam Al-Quran jelas. Dan Nabi yang mengundang orang itu namanya Syuaib. Nah, itu Nabi Musa itu adalah salah satu daripada Bani Israil. Jadi panjang sejarah. Summa ba'atsna min ba'di Musa wa Harun ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru. Nah, di sini kalimatnya fastakbaru. Enggak makan daru, tapi fastakbaru. Maka takabur sama Fir'aun itu, wa kana qauman mujrimin, dan Fir'aun itu adalah orang
orang berdosa. Maka dosa itu bisa disebutkan orang yang takabur berarti dia dosa, orang yang melampaui batas berarti dia dosa. Kalimatnya begitu. Maka tidak boleh melampaui batas, tidak boleh takabur, itu dua. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza lasihrun mubin. Maka tatkala datang kepada mereka al-haq, kebenaran dari sisi kami, qalu, mereka berkata, sapa Fir'aun dan para pendukungnya, inna hadza lasihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Jadi kan Nabi Musa itu datang kan dengan mukjizatnya, mukjizatnya tongkat, mukjizat yang mengeluarkan cahaya ketika dia memasukkan tangannya ke dalam baju. Ada yang mengatakan begitu. Jadi dikepit kalau dikatakan yang mengeluarkan bercahaya. Jadi mukjizat di antara mukjizat yang ditunjukkan kepada Fir'aun, ya kan, dengan tongkatnya, dengan sihirnya, kemudian mengalahkan para penyihir itu. Dan dikisahkan secara dramatis, secara indah dalam Al-Quran bagaimana imannya para penyihir itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Musa. Ya, ketika sihirnya dikalahkan oleh Nabi Musa, mereka langsung beriman kepada Nabi Musa. Dan hebatnya ketambahan orang-orang itu ketika diancam, kamu beriman kepada Tuhannya Musa dan kepada Musa sebelum aku perintahkan, maka aku akan potong tangan dan kakimu secara bersih. Mereka menerima, tidak menolak. Ya, saya tetap beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Sampai kemudian mereka dihukum seperti itu. Jadi kisahkan dalam Al-Quran begitu indah, begitu membuat kalau orang membaca dan paham itu, membacanya pengen nangis. Di kalimatnya begitu. Kemudian qala Musa, kemudian Musa menjawab, tatakuna lil haqqi lamma ja'akum. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihir kayu. Di kalimat begitu. Fir'aun, para penghulu Fir'aun, para pengawal Fir'aun, para pendukung Fir'aun, kamu kok bisa mengatakan dia adalah sihir? Gak pantas, ini dari Allah. Itu kalimatnya. Kemudian wala yuflihus sahirun, kata Nabi Musa, maka padahal para pesihir itu tidaklah akan mendapatkan kemenangan. Kemudian jawabannya qalu, siapa yang berkata? Mereka, yakni Fir'aun dan Mala'i. Mala'i itu artinya para penghulunya, ya. Jadi katakan apa namanya, Fir'aun dan para penghulunya, para pengikutnya, para pengawalnya, mereka berkata, apa yang dikatakannya? Ajitana litalfitana amma wajadna ali abana. Wahai Musa, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati, yaitu kepercayaan yang telah kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, yakni menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi, yakni negeri Mesir, kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Jadi justru perasaannya begitu. Jadi ketika Nabi Musa datang dengan membawa mukjizat, maka perkataan daripada Fir'aun adalah ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Jadi, Musa, kamu datang kemari ini ingin memalingkan kami ini dari keyakinan nenek moyang kami yang sudah kami ikuti beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, atau bahkan engkau ingin al-kibriya. Artinya kibriyanya itu dimaknai dengan apa namanya, al-kibriya itu kan takabur. Al-kibriya itu sifat membanggakan diri, menyombongkan diri. Artinya, atau kamu datang ke ini ingin pamer, gitu kalimatnya. Ingin pamer kamu di sini dan kamu ingin menguasai kami di bumi Mesir ini, gitu kalimatnya. Jadi kadang-kadang kan al-kibriya itu pamer, show off kalimatnya. Kamu ingin pamer, Musa kesini kamu. Dengan pamer kamu ingin menunjukkan kehebatan kamu. Itu kalimatnya begitu kalau udah bahasa. Cuman dalam terjemah ini dikatakan ingin menguasai. Artinya ingin menguasai Mesir pada saat itu. Tapi dalam bahasa yang letternya, kibra itu show off. Kamu pamer kesini ya. Kamu ingin hebat, jadikan hebat. Jadi perkataan orang gimana sih? Kalau ada orang yang berkata-kata pamer kamu ya. Itu kalimatnya. Dan Fir'aun mengatakan begitu. Wahai Musa dan Harun, karena dua di sini. Kamu datang ke sini, kamu ingin mencela
ingin agar kami meninggalkan penyembahan yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun kami lakukan. Itu yang kamu inginkan. Dan kamu kesini ingin sombong, ingin menampakkan kamu ini hebat. Itu kalimat. Jadi kalimatnya seolah-olah ini kalimat yang memberikan teguran kepada Nabi Musa pertama. Dan nanti berikutnya akan ada sambungannya di ayat ke-89 ya 79 ya. Nah, sebagai kesimpulannya, pertama kesimpulannya adalah yang menyebabkan Allah menghukum orang-orang terdahulu adalah karena mereka pendustakan kebenaran. Satu, yang menyebabkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena mu'tadin, karena melampaui batas. Yang menyebabkan Allah menghukum orang-orang terdahulu karena takabur. Maka kita jangan pernah melakukan itu. Jangan kita mendustakan kebenaran, jangan kita melampaui batas dalam berbagai macam hal. Bahkan kebaikan aja kalau melampaui batas nggak boleh. Nggak boleh melampaui batas. Ya, kebaikan nggak boleh. Harus sesuai dengan porsi dan tidak boleh takabur. Melampaui batas, tidak boleh mendustakan, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh takabur. Karena hal ini adalah memuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampaikan? Narik di sini namanya Firaun ini menjadi ismu, menjadi penyakit, menjadi tauhid. Saya teringat ketika Cakna mengatakan Jokowi itu Firaun. Jadi apa salahnya, apa bedanya ketika orang menganggap Soekarno itu pun juga muncul Jokowis, muncul Soekarnois, ini agak berbeda dengan ulama-ulama. Oh, saya bukan ini, Qurannya dibesarkan, Allah dibesarkan. Saya melihat beberapa tokoh-tokoh Minang, dia selalu kembalikan kepada nas, kepada Quran, tetapi yang besarkan itu nasnya. Dan jangan-jangan kita itu karena mengidolakan, jadi bisa jadi terjerembab juga kepada kultus terhadap wali Allah, kultus terhadap Allah, bisa jadi salah, bisa jadi juga. Iya, itu justru itu yang jadi sentral pembicaraan kita. Ketika tradisi itu yang berakar daripada mengkultuskan biasanya tokoh biasanya, karena kalau benda akan ada relevansinya dengan tokoh. Jadi kultus terhadap benda itu karena ada relevansinya dengan tokoh. Jadi kayak Jawa kultusan keris karena dinisbatkan kepada tokoh. Nah, termasuk kita misalnya yang pegang Rasul, ketika itu dikultuskan maka menjadi musyrik walaupun itu dari Rasulullah. Bahkan rambutnya Rasulullah atau apapun peninggalan Rasulullah, ketika itu dikultuskan maka menjadi musyrik. Nah, makanya hati-hati ketika orang berziarah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke makam Nabi, maka tidak boleh berlebihan. Ketika berlebihan itu mengkultuskan saja. Bahkan kenapa ulama kemudian tidak memperbolehkan membuat lukisan atau patung atau sejenisnya Nabi Muhammad SAW? Apa niatnya? Takut dikultuskan sehingga salah kaprah dalam menyembah Allah. Jadi menganggap Nabi itu jadi Tuhan, sebagaimana Nasrani menganggap Isa Al-Masih itu Tuhan. Maka kemudian ulama-ulama sepakat untuk tidak melakukan pelukisan, penggambaran, penghayatan patung terhadap Nabi Muhammad. So ada nggak? Kan nggak ada. Kalau ada pun itu biasanya orang-orang yang membenci Islam dengan karikatur, ya kan, dengan komik dan lain sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam bahwa seluruh kemusyrikan itu bermuara daripada isme, kultus yang kemudian membuat isme. Termasuk dulu zaman Nabi Muhammad, yang terlalu jauh. Zaman Nabi Muhammad
bangsa Arab Quraisy atau bangsa Arab jahiliyah yang mereka lakukan adalah mengkultuskan tokoh-tokoh yang kemudian dibuatkan patung atas tokoh-tokoh itu dan disembah. Disembah itu dia dipuja-puja, diadakan ritual dalam rangka memuliakan patung itu. Nah itu yang kemudian Allah turunkan Nabi Muhammad untuk menghancurkan itu. Dan termasuk juga nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim juga sama. Kita terkenal dengan bagaimana Azar, bapaknya sebagai pembuat patung yang disembah. Patung yang dibuat oleh Bapak Ibrahim itu kan nama-nama pahlawan. Dan itu dibuat oleh bani-bani. Jadi kalau misalnya pada orang punya nenek moyangnya, maka dibuatlah patung nenek moyangnya. Ini nenek moyang kita loh, maka kumpulah bani-baninya. Kemudian melakukan ritual terhadap nenek moyangnya dengan berbagai macam bentuk ritual yang sudah salah-salah. Bukan mendoakan tapi meminta. Ingat, kita ini terhadap orang yang meninggal bukan meminta tapi mendoakan. Bahkan terhadap Rasulullah SAW sekalipun bukan meminta tapi mendoakan. Artinya sholawat itu apa? Doa. Kita mendoakan Nabi bukan meminta kepada Nabi. Gitu kalimatnya. Maka jangan salah kaprah. Kau sholawat 700 kali, 7.000 kali meminta kepada Nabi. Bukan meminta, mendoakan Nabi. Nah ketika kita mendoakan Nabi, maka doa kita akan didengar oleh Allah. Oh, kekasih saya didoakan oleh kau. Oh, makhluk hambaku yang terpilih didoakan olehmu, maka doamu makbul. Itu kalimat. Jadi jangan salah paham. Kalau ada orang, orang itu berziarah ke makam waliullah, makam siapapun yang termasuk orang-orang alim, tapi dia meminta, maka salah kaprah. Jadi ketika kita ziarah, justru kita mendoakan. Tapi memang tipis bedanya, Ustaz. Pengertian tipis itu adalah ketika bertawassul kepada wali Allah. Sebagian besar tarekat itu mengatakan pengikut-pengikut tarekat itu mohon maaf, ada semacam stigma dan anggapan kamu ini dah bawah genggaman para ya, umpamanya saya contoh bertarekoh kepada guru mursyid gitu. Nah, jadi secara tidak langsung kesepakatan yang muncul itu adalah udah guru mursyid yang menyelamatkan kamu. Itu namanya muqtadi, berlebihan dalam agama. Makanya hati-hati saya bilang dulu. Ketika kebenaran itu, artinya hal-hal yang dianggap benar itu berlebihan, maka menjadi cenderung kepada kemusyrikan. Seperti itu. Jangan salah, kita punya orang tua yang justru ridhonya kita tuh. Orang tua, bahkan orang tua pun tidak boleh kita anggap sebagai Tuhan. Bahkan orang tua kalaupun salah boleh diikuti, tetapi kita harus tetap bergaul secara baik dengan orang tua kita. Orang tua loh yang ada kunci surganya. Seorang guru tidak dijelaskan sebagai dia mencari ridho Allah. Ada nggak hadis begitu? Ya kan? Ridho ustaz, biridho Allah nggak ada. Adanya ridho orang tua, ridho suami. Hanya dua tuh. Barang siapa mencari ridho Allah, maka carilah pada ridho orang tua. Bagi seorang istri, carilah ridhonya pada ridho suami. Selain itu nggak ada. Maka kalau ingin menyembah, yang lebih patut disembah adalah orang tua dan suami, dibandingkan harus menjadikan guru-guru kita sebagai Tuhan. Jadi kita taklim, mengagungkan, taklim, memuliakan, artinya dalam batas-batas akhlaknya. Termasuk habai, kita memuliakan mereka bukan karena nasabnya, tetapi karena akhlaknya. Gitu. Kalau ada habib yang mengaku habib, akhlaknya jangan dimuliakan. Jadi karena akhlak dan ilmu. Makanya saya bilang hati-hati. Sekarang ini isme-isme itu adalah sebagai daripada perwujudan kemusyrikan. Hati-hati, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Misalnya orang berkiblat kepada marxisme, gitu kan.
itu berarti sudah menganggap persis itu sebagai Tuhan. Itu hati-hati. Jadi kalau sudah isme, la isme illa Allah, itu kalimat itu. Tidak ada sebuah keyakinan kecuali itu bersumber kepada Allah. Kalau isme itu la billah, maka isme itu tidak patut untuk diikuti. Karena kalau kita mengikuti isme itu berarti kita jatuh kepada kemusyrikan. Ya, bentuknya kan begitu. Nih, patung Sudirman, patung Soekarno, patung Soeharto, patung Gus Dur, mungkin sekarang masih dianggap wajar, walaupun sekarang banyak orang-orang yang datang ke sono justru melakukan ritual-ritual yang sangat-sangat bertentangan dengan apa yang didakwakan oleh Rasulullah, menjadikan makam patungnya sebagai tempat meminta. Nah, ini salah. Jadi kata kuncinya, kenapa saya bilang, ketika kita berziarah, ketika kita mendatangi waliullah, makam-makam dan peninggalan, jangan pernah meminta, tapi mendoakan. Nah, yang kedua, berziarah itu atau kita mendatangi kepada orang-orang yang dahulu berjasa adalah menapaktilasi jejak-jejak kebaikan. Jadi pada datang ke makam orang tua pada jangan meminta, ya ibu nanti doakanlah saya. Nggak bisa berdoa. Orang tua nggak bisa doa. Orang tua yang sudah meninggal nggak bisa doain kita. Nggak bisa. Justru dia butuh doa dari kita. Nah, yang kita lakukan, kita doakan orang tua kita dan kita ikuti jejak kebaikan orang tua kita. Kalau orang tua kita dulu dikenal sebagai dermawan, ahli sedekah, ikuti kebaikan itu. Nah, ketika ziarah itu yang dilakukan. Makanya gimana kalau misalnya di tengah masyarakat ada orang yang berziarah minta, tenang, jangan minta. Kalau engkau minta, jatuh kepada derajat kemusyrikan, tapi mendoakan. Ya, cukup kajian kita, insyaallah kita akan sambung berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.